Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik sebenarnya begitu ya. Survei Capres bahwa Prabowo katanya dipilih oleh generasi X begitu ya. Bahkan Anies Baswedan begitu dipilih oleh milenial begitu ya. Artinya sudah tahu begitu kan ya. Rata-rata ya yang dipilih oleh pendukung-pendukung Pak Prabowo ya umur 40 tahun begitu kan ya. Umur 50 tahun begitu kan. Generasi milenialnya begitu, generasi Z-nya begitu ya. Justru mendukung ya Anies Baswedan di situ. Paling banyak malah begitu kan dalam beberapa survei yang ada begitu kan. Tapi kita lihat realitasnya bagaimana perkembangan politik hari ini bahwa anak muda yang sekarang ini banyak yang selalu ya menampilkan bahwa Anies Baswedan layak menjadi presiden dan didukung oleh kalangan oleh milenial ya generasi anak muda di situ dibandingkan dengan Pak Prabowo begitu kan ya yang rata-rata umur 40 ya sampai 50. Bagaimana dengan Pak Ganjar begitu? Pak Ganjar stagnan di situ begitu malah di urutan ya yang terakhir begitu kan. Bayangkan begitu ya. Kalau kita melihat ini begitu dari preferensi dari politik generasi Z begitu kan ya Pak Anies itu 30,9% begitu dan Pak Prabowo 30,3% dan bahkan Ganjar Pranowo 25,7%. Artinya begitu kan ya selama ini kalau kita melihat dari kalkulasi politik survei ini menunjukkan bahwa trennya begitu kan ya Anies Baswedan lebih disukai oleh anak muda dibandingkan dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Karena pada hakikatnya kita lihat saja karena ini adalah surveinya dari ke belakang ini begitu kan yang menunjukkan bahwa generasi Z ini sangat menentukan untuk Anies Baswedan. Satu, karena yang dia pilih mengapa generasi Z itu ya generasi milenial, generasi anak muda memilih Anies Baswedan. Satu, karena Anies Baswedan orang-orang akademisi, bisa berbahasa Inggris. Terus kemudian ya berbaur dengan siapapun bisa, katanya begitu ya. Tetapi banyak sekali komentar-komentar netizen yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita ini. Survei yang mengunggulkan kompetitor dan mengandalkan Amin juga tetap harus dipublikasi, katanya begitu ya. Hadir untuk menjadi panutan penuntun ya pemikiran yang solutif ya pemikiran yang terbuka dan dialogis ya momen benar Caimin dan kader-kader DPP PKB bukan kaleng-kaleng ya militansi ya merubah konstelasi ini katanya begitu ya karena bayangkan ya kalau kita melihat Anies Caimin Anies kan di satu sisi disukai dengan kaum milenial. Ya, Caimin juga disukai para aktivis ya karena memang orang aktivis mereka begitu kan ya. Para generasi milenial di situ memungkinkan bahwa ya kok rasa-rasanya Anies Caimin ini yang bisa menjadi penentu untuk menjadi ya meraup suara di kalangan anak muda begitu kan. Bayangkan begitu kan. Dan ini survei-survei yang kemudian muncul di belakangan ini begitu kan ya. Tapi yang jelas dari generasi X-nya saja begitu dari 40 sampai 30 begitu sampai 50 ya masih seimbang ada kepada Pak Prabowo ada kepada Pak Ganjar begitu kan. Kalau anak mudanya ya kebanyakan kepada Anies Baswedan begitu kan ya. Ini memastikan kesejahteraan secara ya merata katanya begitu ya di bumi pertiwi. Amin ya rabbal alamin. Selalu menjadi solusi masa depan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin ya. Kerja nyata dengan ilmu dan pengalaman untuk kesejahteraan itulah harapan generasi Z. Insya Allah ada pasangan amin ya Anies Baswedan dengan Caimin. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan itu sangat penting ya. Mengapa masyarakat ya anak-anak muda menginginkan bahwa ya Anies Caimin ini menjadi penentu untuk menjadi presiden karena satu-satunya mereka bisa ada perubahan yang sangat luar biasa di situ kepada Anies Caimin. Siapa lagi coba bayangkan begitu kalau bukan Anies Caimin begitu kan ya. Bayangkan dengan yang lain, capres-capres yang lain. Saya kira ada sesuatu yang kemudian begitu kan ya. Untuk ditempatkan dengan anak muda masih kurang begitu. Pak Ganjar malah ya jadi konten-konten biasa mereka begitu. Kemana ke sini ya prestasinya ya konten-konten itu aja begitu kan ya. Padahal 2 periode di situ kalau kita berbicara itu begitu. Bahkan ini survei ya capres Prabowo dipilih generasi X atau generasi yang kemudian yang sudah seumuran mereka begitu kan ya. Anies malah dipilih kaum milenial ya atau generasi Z di situ begitu. Bahkan sebanyak 19,5% responden ya berusia 41, ya sampai 56 tahun generasi X yang memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yakni sebagai calon presiden di 2024. Hal ini tersebut diketahui berdasarkan survei terbaru yang dilakukan Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Inmo Strategic ya. Bahkan Prabowo lebih banyak didukung oleh mereka karena generasi X ya, karena faktor umur di satu sisi, karena sudah berpengalaman, karena sudah lama di situ begitu kan. Tapi untuk kemenangan belum
belum tentu menang mereka begitu. Selanjutnya untuk generasi milenial 25 sampai 40 tahun di angka 17% begitu kan ya, selebihnya 16% untuk baby boomers ya, 56 tahun ke atas. Kemudian generasi X 17 sampai 24 ya di angka 14,8% kata Direktur Eksekutif ya. Bahkan sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan begitu ya, paling banyak didukung ini. Paling banyak didukung generasi Z dengan 24,8%. Anies juga ya banyak didukung oleh pemilih milenial dengan 18,8%. Bahkan kemudian ada Gubernur Jawa Tengah ya banyak didukung generasi ya Boomers atau dengan 10% begitu. Artinya kalau kita melihat ini potensi ini begitu kan jauh begitu kan. Banyak Anies Baswedan. Kenapa generasi anak muda itu lebih suka kepada Anies Baswedan? Karena satu ya, melihat gagasan-gagasan sekarang semakin anak muda apalagi mahasiswa dan masyarakat sudah banyak yang pinter di situ begitu, yang kemudian menentukan ya arah dukungan karena yang dilihat itu adalah kesejahteraan. Coba bayangkan, masih ingat nggak dengan 3 mahasiswa baru begitu kan ya dari maba ketika ditanya oleh kader PDIP begitu kan, dalam Pilpres ini di 2024 ada 3 calon, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tiga-tiganya menjawab Anies Baswedan. Bayangkan begitu kan, tiga-tiganya menjawab Anies Baswedan di situ begitu. Artinya generasi anak muda, generasi milenial begitu kan, ya sudah melek pada politik begitu kan. Tidak bisa lalu kemudian ya yang pada akhirnya ingin mencari sensasi yang lain tidak bisa di situ begitu. Karena sudah anak muda begitu kan yang menentukan arah anak bangsa. Karena kalau presidennya muda, terus kemudian yang menjadi presiden itu di kalangan milenial, maka berbaur aja di situ sudah gampang begitu kan ya. Bisa ditempatkan. Coba Prabowo begitu kan. Ya ditempatkan dengan anak muda jauh karena faktor umurnya begitu. Dengan Pak Ganjar ya mungkin ya lebih agak masuk sedikit tapi kan lebih pencitraan di situ begitu kan ya. Omongannya kan lebih apa namanya menurut saya pribadi normatif lah di situ begitu ya. Dibandingkan ya kita lihat saja dengan Anies Baswedan itu sangat luar biasa begitu kan ya. Dengan anak muda, dengan gagasan-gagasan yang ada, dengan sebuah bahasa-bahasa yang kemudian dipahami oleh masyarakat dengan kekinian mereka begitu. Ya, apalagi dengan kata-kata bahasa Inggris yang sangat luar biasa mereka begitu. Bahkan di satu sisi jika dikelompokkan berdasarkan usia pemilih, responden generasi Z terbanyak memilih Anies Baswedan. Bayangkan ini ya. Dari responden generasi Z begitu kan ya, ini jika dikelompokkan begitu ya berdasarkan usia pemilih, responden generasi Z terbanyak memilih Anies Baswedan 24,8%, diikuti Prabowo 14,8% dan Sandiaga Uno 9,8%, Ridwan Kamil 9,2%, AHY 6,6% dan Ganjar Pranowo 5,6% ya. Ini untuk generasi ya milenial begitu kan. Artinya apa? Artinya paling rendah di situ yaitu adalah Pak Ganjar begitu kan ya. Tidak begitu diminati oleh anak-anak muda hari ini begitu. Bayangkan. Kemudian dari seluruh pemilih berusia 25 sampai 40 tahun milenial ya terbanyak memilih Anies Baswedan 18,2%, Prabowo 17% dan Ridwan Kamil 8,5%. Dari seluruh pemilih berusia 45,6 tahun begitu kan, generasi X terbanyak memilih Prabowo Subianto 19,5% dan diikuti Anies Baswedan. Anies Baswedan masih di urutan kedua begitu kan. Walaupun di umur ya sekitaran 40 sampai 60 tahun begitu Anies Baswedan ya masih di posisi kedua di situ begitu. Bahkan lalu ke seluruh pemilih berusia 57 tahun ke atas ya, atas baby boomers ya, terbanyak milih Prabowo Subianto 16 ya. Ini menjadi juga diikuti oleh Anies Baswedan 13%. Malah Pak Ganjar ini banyak yang diikuti, yang banyak ingin memilih begitu kan di umur 57 tahun begitu kan di situ. Ya sebanyak 10,4%. Artinya kalau kita melihat dari kalkulasi survei ini menunjukkan bahwa yang menjadi potensial itu adalah Anies Baswedan. Baik dari generasi X begitu kan ya, generasi milenial, generasi anak muda, apalagi ya di generasi Z begitu kan ya di anak muda dan milenial. Apalagi ya generasi X-nya kan di posisi kedua begitu di umur 40 sampai 60 tahun. Artinya ini banyak disukai. Kemenangan itu menurut saya pribadi akan mutlak Anies Caimin di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.